Tapi aktifin dulu ya Zoom-nya. Kita tunggu 5 menit ya buat teman-teman yang lain ya.
Oke, selamat sore semua. Sore, Pak. Oke, saya absen dulu ya. Aduh, jaringannya lemot. Oke, yang hadir di sini Muhammad Iqbal ada? Ada ya? Hadir dong, Pak. Iya. Sertininta, Hadir Sertinita Pak. hadir ya. Gelisama, Dio, Nabila, Nabila ada? Ada ya. Ada Pak. Agus, Itzul, Pinkan Tamburian. Hadir, Pak. Hadir Pak. Oke, kalau gitu sudah hadir semua. Saya save. Sebentar ya. Saya buka materinya dulu. Yang loading. Oke, kelihatan materinya? Sudah, Pak. Aman ya? Oke. Ini pertemuan kedua mengenai artificial intelligence dengan judul representasi pengetahuan. Apa itu konsep representasi pengetahuan? Definisinya dari konsep tersebut adalah metode untuk menyimpan informasi tentang dunia sehingga mesin atau komputer dapat menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi konsep ini menggunakan metode, jadi awalnya data yang dikelola menjadi informasi, kemudian diekstraksi di dalam satu penyimpanan besar dan dapat diakses melalui internet, melalui jaringan internet di seluruh dunia sehingga eh, data tersebut informasi menjadi informasi dan digunakan diakses oleh komputer, dapat menggunakan untuk menyediakan menyelesaikan masalah ya, untuk tujuannya problem solving gitu ya. Kemudian tujuannya dari konsep presentasi representasi pengetahuan ini adalah menyimpan fakta. Jadi kalau ditanya apa sih data itu? Data itu merupakan kumpulan file. Jadi data itu adalah fakta dan aturan atau rules ya. Jadi tujuan untuk
memberi membuat satu kecerdasan buatan itu adalah dari data yang betul-betul aktual atau data yang betul-betul real, valid, sesuai dengan fakta dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian membuat komputer untuk memahami hubungan antara entitas. Jadi saling mengerti ya dengan eh, komputer sehingga pada saat kita mengkonsumsi datanya itu datanya sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya. Kemudian yang ketiga mendukung reasoning. Reasoning itu adalah penalaran dari otomatisasi, otomatis. Jadi seakan-akan itu komputer itu peka terhadap kita atau nalar. Itu disebut dengan metode reasoning. Ya, contohnya aplikasi sistem pakar medis, chatbot, mesin pencari, dan rekomendasi film. Ini merupakan eh, contoh-contoh representasi dari konsep representasi pengetahuan. Nah, ini gambarnya, konsepnya tadi ya. Tadi ada reasoning ya di sini. Eh, Penalarannya. Jadi dia itu reasoning ini penalaran ini merupakan datanya dari satu sumber edukasi, pengetahuan dari si mesin tersebut ya. Nah, reasoning ini melakukan planning terhadap kebutuhan kita, kemudian dia melakukan eh, pembelajaran perkuliahan lah ya, atau studi, atau belajar lah. Ini yang nantinya akan, kedepannya akan kita sebut dengan semacam konsep mesin learning atau deep learning ya. Oke. Nah, reasoning ini diproses untuk menciptakan knowledge representation atau representasi dari pengetahuan. Inilah sumber datanya, sumber datanya ya, sumber data SD saya bilangnya sumber data. Kemudian data tersebut di preparation, preparing artinya kebutuhan data, prepare datanya prepare bahasa Indonesia prepare itu adalah sudah fix datanya, sudah bagus gitu ya. Ah, untuk dijadikan latihan data learning ya. Nah, ini masuk ke dalam konsep ini juga ya. Seperti itu. Inilah representasi data. Jadi anggaplah kalian tahu ya, sistem ini mengadopsi dari sistem pengetahuan manusia. Contohnya kenapa saya bilang seperti itu? Kalau ada anak usia katakanlah masih bayi ya 1 tahun dia belum bisa bicara, gitu kan? Belum bisa bicara itu masuk konsepnya di sini edukasi. Dia diajarin dulu sama orang tuanya. Di planning untuk diajarkan ya supaya dia bisa berjalan, supaya dia bisa ngomong gitu ya di planning sehingga si anak tersebut itu bisa mendapatkan penalaran terhadap apa yang dia dapatkan gitu ya dan menciptakan satu pengetahuan di dalam eh, otaknya dia, si otak si anak kecil ini ya. Semakin lama dia diajarin, umur 2 tahun dia sudah bisa berjalan, tumbuh kembangnya, kemudian di umur 3 tahun dia bisa bicara, gitu ya. Dan akhirnya terciptalah eh, pelatihan yang learning ini menjadikan dia menciptakan pengetahuan yang lebih baik, gitu ya. Dia bisa bicara, dia bisa berjalan, kemudian dia sekolah dimulai dari SD sampai SMA dia mendapatkan education lagi di sini sehingga dia bisa mengerti eh, perkembangan dari pengetahuan dia. Konsepnya seperti itu sebetulnya dari representasi dasar pengetahuan. Saya lanjut ya. Oke. Oh, ini undo ya. Oke, komponen penting dari eh, representasi pengetahuan adalah fakta, yang mana informasi dasar tentang dunia ini dia harus ada gitu ya, fakta. Jadi tadi kalau contohnya adalah anak kecil itu dia harus mengetahui faktanya, kebenarannya, dia.
Kalau dia belajar berjalan, dikasih tahu caranya, faktanya yang real ya, seperti itu. Kemudian ada aturannya, termasuk dengan hubungan antara fakta. Ini aturan ini mencakup hubungan antara fakta. Jadi kalau fakta yang tidak teratur juga tidak dibutuhkan oleh konsep pengetahuan gitu ya. Yang ketiga ada reasoning. Tadi metodenya itu eh, seperti mesin inferensi yang menarik kesimpulan dari fakta dan aturan. Ini reasoning ini masuk ke dalam penalaran data ya. Jadi sebelum membuat reasoning, dia harus punya dua ini dulu nih, aturan dan juga fakta. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, lanjut. Contoh aplikasi nyatanya, sistem Pakar tadi ya, pada fokus kepada medis gitu ya. Itu untuk mendiagnosa penyakit berdasarkan gejala. Jadi gejala ini diambil dari tadi fakta dan juga aturan. Makanya sistem Pakar ini bisa dibuat untuk mendiagnosa ya, berdasarkan gejala. Kemudian contohnya adalah in NLP yang pernah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, Neural Language Processing, menjawab pertanyaan dengan logika berbasis aturan. Ini ada aturannya ya. Mesin memak dipanggil itu berbasis aturan gitu ya. Dan datanya juga punya aturannya gitu. Terakhir robot cerdas ada kalau perkembangan robot itu pasti lebih kompleks lagi aturannya membuat keputusan berdasarkan kondisi lingkungan. Ini lebih kompleks terkait dengan aturan untuk metode dari robot cerdas ya. Oke, logika kita kan belajar logikanya ya, logika sederhananya untuk membuat satu kecerdasan konsep representasi dari kecerdasan itu sendiri. Di sini ada logika proporsional atau kita sebut dengan proportional logic. Itu apa saja? Yang pertama itu ada proporsi. Konteks proporsi ini adalah kalimat deklaratif yang berisi fakta dan nilai. Kebenarannya dapat diketahui yaitu benar, true, atau salah, false. Jadi kalau pada saat aturan itu nanti dibuat, misalnya kita ingin membuat satu program, kita buat dulu flowchartnya, gitu kan. Alur sistemnya. Kalau benar itu true, kalau salah itu false. Itu kita eh, panggil di dalam mesin tersebut ya, reasoningnya. Contohnya, Merkurius adalah planet terdekat dari matahari. Adalah proporsi dengan nilai kebenaran benar. Nah, ini karena sesuai dengan data dan fakta. Nah, jadi aturannya dia benar gitu ya. Nah, kalau datanya salah, aturannya dia salah gitu. Baru bisa di reasoning gitu ya. Yang kedua, konektif logis. Logika proporsional menggunakan konektif logis. Seperti ini tanda siku ke atas dan siku ke bawah atau jika maka jadi tanda ini nanti akan menentukan aturan dari kebenaran dari reasoning tersebut ya. Jika dan hanya jika dan tidak untuk menyatakan hubungan antara proporsi proporsi ini. Nanti saya akan jelaskan ya contohnya. Yang ketiga, logika selanjutnya ada uh, sintaksis atau semantik dan semantik seperti bahasa lainnya. Logika proporsional memiliki sintaksis atau sintaks ya kita biasa sebut ya orang IT bilang simbol dasar dari aturan penyusunan
pernyataan dan semantik cara menerjemahkan kalimat ke dalam bahasa logik proporsional. Gitu ya. Yang keempat ada aplikasi. Logika proporsional merupakan alat yang penting dalam berbagai bidang, termasuk ilmu komputer, misalnya dalam pengembangan kecerdasan buatan, khususnya dalam permainan strategi seperti catur. Ini logika proporsional yang berbasis aplikasi ya. Ada fakta dan ada aturan. Kemudian di reasoning juga. Contohnya yang kedua ada ekonomi untuk memodelkan pengambilan keputusan dan memeriksa atau memastikan diskrit ya. Ini yang contoh selanjutnya. Selanjutnya langkah eh, predikat, predik logic atau first order logic. Tadi kalau yang sebelumnya itu kan dia proportional logic, sekarang masuk ke dalam predik logic atau first order logic ini membuat prediksi ya. Definisinya lebih ekspresif daripada proportional logic, memungkinkan representasi objek, relasi, dan kuantor. Strukturnya membuat prediksi dan argumen atau objek. Jadi dia akan menggunakan data, mengolah data dan aturan itu untuk memprediksi satu hal yang kemungkinan itu nilainya adalah true di dalam aturannya. Gitu. Contoh contohnya di sini ada siku kebalik. Ini X untuk semua universal, tanda E berbalik, X ini adalah ekstensial tandanya. Ya. Ada yang tahu ini tanda penyebutan tandanya? Saya jarang pakai ini, tapi hanya menggunakan materi ini aja ya. Ada yang tahu penyebutan tanda ini? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut ya. Ini first order logic atau predik logic itu, predikat logic itu contohnya semua manusia adalah fana. Ini tanda siku X kita sebut dengan human dan mortal untuk menentukan bahwa apa benar manusia ini adalah manusia yang fana, prediksinya seperti apa gitu ya. Socrates adalah manusia, masuk ke dalam human. Socrates adalah objek dari manusia. Iqbal adalah manusia, human ya. Kemudian inferensinya adalah mortal ya, mortal dari Socrates. Misalnya Socrates adalah manusia. Nah, human betul ya. Jadi eh, dia adalah seorang manusia. Kalau kita sebut komputer adalah manusia, salah ya. Prediksinya salah gitu ya. Seperti itu. Ini logik untuk the first order logic. The first order itu in order itu pengajuan dari satu logik saja gitu ya, satu uh, data atau fakta yang memiliki aturan yang jelas. Misalnya contoh Socrates adalah manusia ini kan aturannya jelas ya, seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Nah, perbandingan proporsional versus predik logic aspeknya di sini ada dua indikator present proportional logic dan predicate logic. Sorry, maksudnya ada tiga variabel. Sesuai dengan tingkat ekspektasinya, proportional logic itu cukup rendah ya, hanya benar dan salah. Sedangkan untuk predik logic itu dia cukup tinggi, ada objeknya, ada relasinya, ada kuantornya. Yang tadi saya sebutkan itu kuantor ini adalah
menentukan ya nilai X-nya gitu ya. Nah, ini ada simbol kuantornya juga gitu ya. Kalau yang si proportional logic true atau false. Contohnya nih untuk proportional logic hujan Jakarta basah. Sedangkan untuk predik logic manusia dan mortal ya. Jadi ada perbandingan X dengan X-nya ya. Kalau ini cuma satu prediksi saja ya. Proporsional maksud saya gitu. Aplikasi sistem logika sederhana, sedangkan untuk prediksi ini sistem pakar, NLP dan eh, penalaran AI. Inilah kalau untuk prediksi itu kayak dia memprediksi ya logikanya. Gitu ya. Oke, saya lanjut. Sekarang kita akan berdiskusi simple saja untuk proportional logic dan juga untuk prediksi logik. Coba kalian baca lebih lengkap lagi. Kalian cari, siapkan AI kalian atau apapun itu. Kalian baca apa proportional logic cukup membangun sistem pakar di dalam dunia medis. Mengapa perlu prediksi logik juga, gitu ya. Oke, ini untuk diskusi kita. Jadi saya berikan waktu sekitar 15 menit untuk membaca terkait dengan proportional logic. Apakah cukup untuk membangun sistem pakar dalam bidang medis? Mengapa perlu juga predikat logik? Apakah perlu ataukah tidak gitu ya? Nah, silakan kalian searching dulu. Nah, pahami ya, jangan hanya ngebikin prompt kalian di AI, tapi kalian tidak mengerti ininya ya, dasarnya gitu ya. Oke, saya beri waktu 15 menit. Apa ada pertanyaan? Halo, halo. Ini off semua ya? Nggak ada yang dengar? Halo, halo. Iya Pak, maaf Pak, saya lagi ada meetingan. Iya Pak, benar Pak, off semua. Hah? Ya, diskusi Iya ya. Pak, Nanti saya tunggu 15 oh, menit ya. oke Pak. Oke. Bagi yang diskusi saya kasih nilai, bagi yang enggak saya kasih nilai ya. Oke. Nanti kita mulai lagi jam 6 ya. Oke. Saya butuh ininya, diskusinya ya. Oke.
Halo, halo, malam. Halo malam Pak. Ya, oke, waktunya sudah cukup. Kita bahas ya. Iya Pak, baik Pak. Silakan, siapa yang ingin? eh Saya coba Pak. Silakan, Dio. Jadi yang tadi pertanyaan yang ada di Bapak paparkan itu apakah proportional logic cukup untuk membangun sistem pakar medis? Yes. Mengapa perlu predikat logik? Nah, sebelum kita masuk pembahasannya, kita bahas dulu yang proportional logic sama predikat logic. Nah, jadi logik ini adalah dasar dari logika matematika yang diperlukan untuk membangun sistem AI. Betul, bukan Pak? Betul. Iya, jadi perbedaan di antara proportional logic dengan predikat logic lumayan cukup berbeda. Dari proportional logic itu hanya menjawab ya atau tidak. Ya, untuk sistem AI itu membacanya nanti iya apa enggak gitu. Misalkan pasien demam gitu. Hmm. Kalau seandainya kita terapkan di sistem AI yang ada di dunia medis gitu. Nanti kita bisa ambil data itu benar atau salah. Nah, itu hanya untuk ngambil data benar atau salah, iya atau tidak gitu. Seperti itu. Kemudian untuk predikat logik itu lebih lebih bervariasi gitu. Karena banyak variabel yang menghubungkan antara objek gitu. Misalkan dari penamaan, terus dari gejala. Nah, itu bisa diambil dari sistem AI untuk mendapatkan kesimpulan gitu. Misalkan data yang diambil itu dari sistem AI pasien A, kemudian ada gejala batuknya, Mhm. ada demamnya, maka bisa disimpulkan bahwa penyakit yang diderita saat itu adalah flu. Begitu, Pak. Dari saya, Pak. Mantap. Ya, jadi sudah. Apakah si proporsional logic ini membantu juga untuk di medis? Menurut Dio, Membantu, apakah Pak. perlu juga predikatnya? Membantu. Kadang itu perlu juga untuk untuk pertama kali kita mendapatkan data, kita misalkan tanya-tanya dari pasiennya gitu, kita input, nah itu sebagian data itu nanti akan jadi database yang diperlukan sistem untuk ngambil kesimpulan itu, Pak. Dari ambil lagi nanti diolah lagi di predikat logik dari proportional logic. Oke, mantap, mantap. Oke ya. Oke, terima kasih Dio. Iya, Pak. Ya. Sama-sama, Pak. Selanjutnya siapa setelah Dio? Tapi sebelum ke Dio ada yang mau bertanya ke Dio nggak? Sebelum kita kok yang lain gitu ya. Yang bertanya juga nggak apa-apa, nggak perlu presentasi deh. Tuh, silakan. Biar kalian semakin paham. Halo? Halo, Pak. Ya, tidak ada yang bertanya kepada Dio? Jika tidak ada, terima kasih banyak Dio. Silakan ke mahasiswa lain yang ingin presentasi. Ya, sama-sama Pak Hansen. Ya,
Pak, saya Pak, Ya, silakan Nabila. menurut saya Pak ya, proportional logic itu nggak cukup Pak untuk membangun sistem pakar medis Pak yang efektif dan berguna. Mm-mm. Karena butuh predis logic atau first order logic Pak, karena kemampuannya jauh lebih besar untuk memper memperprestasikan pengetahuan yang kompleks hubungan-hubungannya Pak. Nah, contohnya Pak ya, untuk proportional logic yang dimaksud Dio, kata Dio bisa. Oke, oke. Ada lagi tambahannya? Hanya seperti itu saja? Ada yang ingin bertanya kepada Nabila? Oke, Saya terima Pak kasih. mau bertanya Pak, Oh, silakan. Siapa dari siapa? Pinkan. dari Pinkan Pak. Mm-mm. Nah, kira-kira profesional logic ini sama dengan hasil diagnosa dokter sama nggak ya Pak? Itu Ini aja sih nanya ke dari saya. Nabila apa ke saya? Sorry Pak, ke Nabila. Oh iya, silakan. Ya, Nabila kenapa? jawab. Oh, menurut saya sih Pak, Profesional logic sama ini diagnosa dokter. oh, kalau menurut saya sih kurang sih Pak, karena ini kan logika sederhana Pak, sederhana. Jadi belum kompleks dibandingkan dengan kalau pakai apa namanya prediksi logik Pak. Itu aja sih Pak kesimpulan saya Pak. Mungkin yang lain ada yang mau bertanya tentang Dio. Saya cuma nyampein yang Dio ya Pak. Boleh. Mm. Oke, jawabannya hanya itu aja, Nabila. Ya, kalau misalkan predik logik, Pak, karena Hmm. kalau predik logik itu kan lebih efisiensi dan generalis, Pak ya. Dan dia juga ada Hmm. variabel sama quantifier, di mana aturan umumnya kan berlaku buat pasien, gejala, semua penyakit, dan semua jutaan proporsi yang terpisah. Dan juga ada ekspresivitas yang kayak kita bisa memperhatikan hubungan kompleks antara entitas pasien, gejala, penyakit, obat, dan tes lab. Sedangkan juga ada dukungan untuk intervensi yang canggih, di mana juga apa namanya penerapan logisnya mendalam seperti menarik kesimpulan dari data yang tidak lengkap seperti itu, Pak. Jadi lebih baik sih pakai predik logik sih, Pak. Karena Oke. iya gitu ya, Pak. Karena kemampuannya juga lebih besar dibandingkan pakai profesional logik. Thank you, Pak. Thank you, Bill. Terima kasih Nabila dan Pinkan. Selanjutnya ada lagi. Yang sudah dapat nilai Dio, Nabila, Pinkan. Yang lainnya nggak mau secara interaktif.
Silakan. Nggak ada. Oke, ada yang belum di absen? Saya Pak, Dio. Dio Pak. Ya, Iya ya. Pak. Terima kasih Pak. Oke. Dio. Yang aktif cuma Dio, Nabila sama Pinkan doang nih. Iqbal mana nih Iqbal? Iya Pak, hadir Pak. Ada tanggapanmu Iqbal? Nggak ada? Atau oke. Izul, Gelisama, Sertinita, nggak ada? Nggak ada atau malu-malu nih? Atau memang beneran nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ada tugas di sini, ya. Saya pengen tahu nih terkait dengan pandangan kalian ya. Oke, saya kasih lihat dulu ya. Nah, saya pengen tahu pandangan kalian terkait dengan konversikan kalimat berikut ke logika formal. Ke logika formal menggunakan proportion dan juga menggunakan predikat ya. Jika mahasiswa belajar AI, maka mahasiswa pintar itu masuk kemana gitu ya. Kemudian semua dosen adalah manusia, Pak Hansen adalah dosen, maka Pak Hansen adalah manusia. Ini coba di kalian bentuk logikanya tadi dari konsep tadi ya, dari si eh, model predikat logik dan juga proporsional logiknya ya, gitu ya. Dengan menggunakan bahasa kalian aja, jangan pakai banyak. Ya kalau pakai ChatGPT tapi jangan jangan plug di copy paste dari ChatGPT-nya ke situ gitu ya. Boleh ditambah-tambahin gitu ya. Oke? Oke Pak. Oke, siap. Ya Ini Pak. kenapa? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, kalau tidak ada pertanyaan langsung pada ngomong nih.
Eh, saya diminta eh, kalian tampilkan wajah untuk laporan. Boleh nampilin wajah nggak? Mau saya capture buat laporan di Adlink. Iqbal, Sertenita, Jeli sama, Pinkan, sama Nabila. Boleh dibuka kameranya sebentar. Ini aturan kampus soalnya nih. Nanti kalian nggak dianggap nggak hadir, bisa-bisa. Bisa-bisa ya. Lebih aman kita ini kan aja ya. Nabila, Kelisama, boleh nggak open cam? Sebentar. Sebentar aja. Halo, Gelisama, Nabila, tidak ada suaranya. Oke ya, saya capture ya. Kalau yang nggak open cam, saya nggak tahu ya nanti dianggap hadir atau enggak ya. Yang penting saya udah kasih ini ya. Soalnya aturannya dari kampus nih. Pak, Ditanyain. tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Pak, Hmm? tunggu, Pak. Tunggu, Pak, pakai baju dulu. Bah, memang belum pakai baju. Waduh. Gelisama, halo? Kamu bisa dengar saya nggak? Ah, open cam aja yang penting ya berhenti dulu sebentar ya di jalan ya. Ya Nabila saya tunggu ya. Maaf ya Pak, lagi di jalan. Baru pulang. Ya tidak apa-apa. Gimana muka gue? Oke. Ya, Pak. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya Udah semuanya, udah. nanti saya off di jam setengah 7 lewat ya. Kalian boleh standby aja. Baik Pak.